Saya tidak merekomendasikan daun ubi kayu atau daun singkong untuk pakan bebek petelur karena ada jenis daun ubi kayu atau daun singkong yang mengandung zat kimia sianida. Di tahun ini harga konsentrat dan pakan pabrikan untuk bebek petelur harganya semakin mahal dan tak sebanding dengan harga telur bebek. Dengan harga konsentrat dan pakan pabrikan yang mahal, banyak peternak dibuat pusing dengan harga pakan, dan akhirnya peternak mengalami kerugian. Di kesempatan ini saya akan memberikan informasi cara membuat pakan alternatif untuk bebek petelur dengan cara difermentasi dan bernutrisi tinggi. Untuk cara menghitung bahan-bahannya, agar memenuhi baku mutu nutrisi yang dianjurkan untuk bebek petelur, lihat video sebelumnya cara membuat pakan bebek petelur murah bernutrisi tinggi. Di video tersebut diterangkan cara menghitung bahan baku pakan dan nilai nutrisinya, linknya ada di deskripsi. Jangan di-skip videonya agar tidak gagal paham. Ikuti step by step apa saja bahan pakan yang dibutuhkan untuk bebek petelur. Saya akan membuat pakan sebanyak 100 kg dengan didasari ilmu nutrisi. Yang pertama yaitu dedak padi atau bekatul. Nilai nutrisi yang terkandung pada dedak padi yaitu protein kasar sebesar 10%. Metabolisme energi sebesar 1400 kilokalori. Serat kasar sebesar 13,82%. Lemak sebesar 4%. Kalsium sebesar 0,20%. Fosfor sebesar 1%, metionin sebesar 0,25% dan lisin sebesar 0,40%. Jumlah bahan pakan yang dibutuhkan sebanyak 5 kg. Yang kedua yaitu polar. Nilai nutrisi yang terkandung pada polar yaitu protein kasar sebesar 13,91%. Metabolisme energi sebesar 1800 kilokalori. Serat kasar sebesar 16,49%, lemak sebesar 2,8%, kalsium sebesar 0,22%, fosfor sebesar 0,62%, metionin sebesar 0,40% dan lisin sebesar 0,22%. Jumlah bahan pakan yang dibutuhkan sebanyak 5 kg. Yang ketiga yaitu jagung giling. Nilai nutrisi yang terkandung pada jagung yaitu protein kasar sebesar 8,5%, metabolisme energi sebesar 3.300 kilokalori, serat kasar sebesar 3,78%, lemak sebesar 3%, kalsium sebesar 0,2%, fosfor sebesar 0,30%, metionin sebesar 0,18%, dan lisin sebesar 0,20%. Jumlah bahan pakan yang dibutuhkan sebanyak 30 kg. Yang keempat yaitu onggok atau ampas ubi kayu. Nilai nutrisi yang terkandung pada onggok yaitu protein kasar sebesar 1,88%. Metabolisme energi sebesar 3.200 kilokalori. Serat kasar sebesar 3,81%. Lemak sebesar 2,3%. Kalsium sebesar 0,33%. Fosfor sebesar 0,44%, metionin sebesar 0,01% dan lisin sebesar 0,07%. Jumlah bahan pakan yang dibutuhkan sebanyak 30 kg. Yang kelima yaitu tepung ikan. Nilai nutrisi yang terkandung pada tepung ikan yaitu protein kasar sebesar 49,5%. Metabolisme energi sebesar 2.960 kilokalori. Serat kasar sebesar 2,98%, lemak sebesar 9,54%, kalsium sebesar 2,46%, fosfor sebesar 4,60%, metionin sebesar 1,79%, dan lisin sebesar 5,07%. Jumlah bahan pakan yang dibutuhkan sebanyak 10 kg. Yang keenam yaitu maggot BASF. Nilai nutrisi yang terkandung pada maggot BASF yaitu protein kasar sebesar 41%, metabolisme energi sebesar 1.200 kilokalori, serat kasar sebesar 1,05%, lemak sebesar 29,65%,
kalsium sebesar 4,50%, fosfor sebesar 0,60%, metionin sebesar 8% dan lisin sebesar 10,65%. Jumlah bahan pakan yang dibutuhkan sebanyak 20 kg. Untuk bahan pakan tambahan, saya menggunakan batang pohon pisang dan daun pepaya. Untuk batang pohon pisang, hilangkan kulit luarnya dan sebaiknya dilayukan terlebih dahulu selama 2-3 hari, untuk mengurangi kadar air yang terkandung pada batang pohon pisang. Setelah batang pohon pisang layu, kemudian dipotong kecil-kecil. Untuk jumlah yang dibutuhkan batang pohon pisang untuk bahan pakan sebanyak 5 kg. Bahan pakan tambahan lainnya yaitu daun pepaya. Sebelum daun pepaya kita gunakan, sebaiknya dilayukan terlebih dahulu selama 2-3 hari, untuk menghilangkan kadar getah yang terkandung pada daun pepaya. Setelah layu daun pepaya tersebut dipotong kecil-kecil. Untuk jumlah yang dibutuhkan daun pepaya sebanyak 1-3 kg. Jika di tempat Anda terdapat eceng gondok, Anda bisa menggunakan eceng gondok tersebut sebagai bahan pengganti batang pohon pisang. Eceng gondok tidak perlu dilayukan terlebih dahulu, bahkan eceng gondok langsung diberikan ke bebek petelur tanpa melalui fermentasi. Saya tidak merekomendasikan daun ubi kayu atau daun singkong untuk pakan bebek petelur walaupun melalui fermentasi. Karena ada jenis daun ubi kayu atau daun singkong yang mengandung zat kimia sianida. Untuk status fermentasi Anda bisa menggunakan probiotik yang banyak terjual di pasaran, dan Anda bisa menggunakan Yakult untuk tambahan probiotik. Untuk bahan starter probiotik yaitu molase atau tetes tebu, gula pasir dan 1 liter air kelapa, daging buah nanas. Kemudian siapkan air bersih sebanyak 4 liter. Tuangkan tetes tebu atau molase sebanyak 250 ml ke dalam air tersebut. Kemudian gula pasir 3-5 sendok makan. Kemudian probiotik sebanyak 100 ml. Setelah itu tuangkan Yakult sebanyak 2-3 botol. Kemudian tuangkan air kelapa sebanyak 1 liter, dan daging buah nanas yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk sampai tercampur semua atau homogen dan diamkan selama 10-15 menit, agar bakteri yang terkandung pada probiotik aktif. Langkah selanjutnya bahan baku pakan yang tadi saya sebutkan di atas. Kita campur hingga rata, kemudian air probiotik yang sudah disiapkan tadi disiramkan ke bahan pakan tersebut sebanyak 2 liter. Setelah tercampur rata bahan pakan tersebut, kita pindahkan ke dalam ember atau drum plastik. Setelah semua bahan pakan dimasukkan ke dalam ember atau drum plastik, kita tuangkan sisa air probiotik tersebut ke dalam ember atau drum plastik tersebut. Setelah itu kita tutup ember atau drum plastik hingga rapat atau tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam media tersebut. Sebelum ember atau drum plastik kita gunakan sebagai media, pastikan ember atau drum plastik tersebut bersih atau tidak ada bekas sabun atau bahan kimia lainnya. Setelah kita tutup hingga rapat, biarkan atau kita diamkan selama 14 hari. Harus diperhatikan untuk penyimpanan media fermentasi ember atau drum plastik. Jangan ditempatkan di tempat yang panas atau dalam ruangan yang panas atau terkena sinar matahari. Simpanlah media fermentasi tersebut di tempat yang teduh. Selama 14 hari penyimpanan, jangan pernah sekali-kali membuka media tersebut. Setelah 14 hari Anda boleh memberikan pakan tersebut ke bebek petelur. Sebelum memberikan pakan fermentasi, cium bau pakan tersebut terlebih dahulu. Apakah baunya seperti tape atau bau busuk? Jika pakan fermentasi tersebut berbau seperti tape, maka tandanya pakan tersebut berhasil, dan jika pakan tersebut berbau busuk, maka tandanya pakan tersebut gagal. Jangan pernah berikan pakan yang berbau busuk untuk bebek petelur. Setelah memberikan pakan fermentasi tersebut, jangan lupa media pakan ditutup kembali hingga rapat. Dari hasil penelitian saya dengan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan selama 5 tahun, bebek petelur mampu bertelur 98% dan kualitas telurnya sangat baik dibandingkan dengan pakan pabrikan. Warna kuning telur berwarna orange dan kuning telur tidak mudah pecah. Produsen telur asin dan produsen roti sangat menyukai telur-telur yang kami hasilkan. Demikian informasi yang saya bisa berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para peternak pemula yang ingin memulai usaha beternak bebek petelur. Agar tidak ketinggalan update video terbaru, tekan tombol subscribe, like,
dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.